Mungkin Anda pernah mendengar istilah MATEL atau yang disebut dengan mata elang. MATEL ini bisa dibilang seperti intelnya para leasing untuk mencari kendaraan-kendaraan nasabah yang menunggak angsuran atau kredit macet. Mau tahu apa itu MATEL? Bagaimana cara kerjanya? Serta bagaimana tips menghindari mata elang supaya kendaraan Anda tidak ditarik? Kita akan bahas tuntas, padat, dan jelas. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Apa kabar teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu, para subscriber sekalian? Semoga hari Anda menyenangkan, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Istilah mata elang merupakan suatu julukan untuk para petugas penagihan debt collector yang kerjanya memata-matai atau mencari kendaraan yang menunggak angsuran. Biasanya para MATEL ini akan nongkrong di tempat-tempat yang banyak dilalui kendaraan, duduk di warung kopi di pinggir jalan yang banyak kendaraan lewat, duduk di bawah pohon tepi jalan, di tempat perampatan lampu merah, dan lain-lain. Pokoknya mereka akan cari tempat yang ramai dilalui kendaraan. Kerjaan mereka adalah memperhatikan dan mencatati serta mengetik semua nomor-nomor plat kendaraan yang lewat langsung ke sebuah aplikasi yang disebut dengan aplikasi MATEL. Tentu saja mata mereka harus tajam, harus jeli, sama seperti mata burung elang yang memperhatikan mangsanya untuk ditangkap. Itulah kenapa diistilahkan mereka itu mata elang. Nah, kalau kebetulan ada kendaraan yang menunggak lewat dan plat nomornya muncul di aplikasi, kalau plat nomor yang lewat diketik di aplikasi dan kebetulan mobil atau motor tersebut menunggak, maka biasanya dia akan langsung kedetek. Nah, mereka pasti akan langsung ikutin itu mobil. Sambil mengikuti mobil tersebut, mereka akan telepon ke bos mereka untuk segera dicek data-data mobilnya, untuk memastikan atau menghubungkan ke leasingnya, ya. Apakah mobil ini masih menunggak atau sudah ada perubahan data atau bagaimana? Misalkan, setelah dicek mobil ini nunggak di Finance A cabang Medan. Ini contoh ya. Sementara mobil kedetek di Tangerang. Maka si bosnya ini tadi akan telepon ke leasing yang bersangkutan untuk konfirmasi dan memastikan. Setelah itu leasing tersebut akan langsung mengirimkan data-data yang diperlukan untuk menarik kendaraan tersebut lewat email seperti SKP, history payment, sertifikat fidusia, dan lain-lain. Nah, sementara para debt collector tadi akan terus membuntuti targetnya, ya, target kendaraannya tadi. Setelah data-data penarikan tadi beres, maka bosnya akan instruksikan supaya segera dieksekusi, ya, diberhentikan di tempat sepi. Mereka biasanya akan selalu memberhentikan di tempat sepi untuk dieksekusi mobil atau motornya. Sambil data-datanya tadi dikirim ke para debt collector tadi sebagai senjata mereka untuk menekan nasabah dan membawa mobilnya itu. Itulah pekerjaan para MATEL ini setiap hari. Mereka itu ada banyak dan saling bekerja sama. Kalau dulu mereka itu kerjanya masih manual. Nih dicatatin nih, ya, plat-platnya, plat mobil-mobil yang lewat di buku dulu ya, atau di kertas untuk dicocokkan dengan database yang ada sama mereka. Ya, apabila ada plat mobil yang menunggak, database kendaraan yang menunggak, ya. Tapi kalau sekarang mereka cukup ketik plat mobilnya atau motornya yang lewat di tempat tersebut langsung di aplikasi MATEL. Maka kalau ada yang menunggak, ya, mobil atau motor yang sedang menunggak, maka akan muncul di aplikasinya. Semua bisa dicek. Nunggak di finance mana, di cabang mana, berapa lama menunggak, dan lain-lain sebagainya. Semua lengkap di sana. Aplikasi ini biasanya mereka beli, ada yang 100.000 per bulan, ada yang 300.000 per bulan, bahkan ada yang 500.000 per bulan. Dan data-data kendaraan yang nunggak akan diperbaharui setiap bulannya di aplikasi tersebut, sehingga datanya akan up to date setiap bulannya. Nah, makanya jangan heran apabila ada mobilnya contohnya nih di Palembang, kreditnya di Palembang, finance-nya di Palembang.
tapi mobilnya ketangkapnya di Kalimantan, contohnya ya. Itu bisa saja terjadi karena aplikasi Matel tadi itu up to date dan bisa berlaku ke seluruh Indonesia. Dan mereka akan dapat lewat platnya saja mereka akan tahu. Nah, kalau terjadi hal seperti itu adalah karena aplikasi mata elang tadi itu yang up to date dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Ya, mereka hanya masukkan platnya saja, itu akan ketahuan. Mobilnya sedang menunggak, motornya sedang menunggak. Nah, itulah yang terjadi. Jadi jangan heran apabila ada mobil atau motor yang ketangkap, padahal sudah dibawa jauh keluar kota, keluar provinsi, atau bahkan keluar pulau, ya. Karena aplikasi mata elang tadi tidak ada batasannya. Bagi para nasabah yang menunggak, tentu saja ini merupakan hal yang menakutkan. Bahkan jika seandainya Anda menunggak, kadang-kadang Anda akan seperti dikejar bayangan sendiri karena ketakutan bisa saja tiba-tiba dicegat oleh debt collector di jalan. Pertanyaannya, adakah tips dan cara agar bisa terhindar dari para debt collector mata elang ini? Baik, saya akan coba berikan beberapa tips untuk menghindar dari para debt collector mata elang ini. Yang pertama, usahakan berhenti di tempat ramai. Jika tiba-tiba ada yang mencoba memberhentikan Anda di jalan yang sepi, jangan mau berhenti. Usahakan menepi di tempat yang ramai. Karena di tempat yang ramai, mereka akan takut untuk melakukan aksinya. Mereka akan ciut, ya. Apalagi kalau sampai mereka kita teriaki maling atau rampok, karena mereka akan takut diteriaki maling atau rampok. Yang kedua, amankan kunci kontak kendaraan Anda. Setelah menepi tadi, segera matikan mesin dan langsung cabut kunci kontak motornya. Jika kendaraan mobil, maka jangan mau keluar dari kendaraan mobil tersebut. Jendela tutup rapat-rapat, kalaupun dibuka jendela kaca hanya sedikit saja, hanya untuk komunikasi saja. Dan perhatikan jangan sampai tangan debt collector itu bisa mencapai atau membuka kunci, memasukkan tangannya dari jendela mobil lalu membuka pintu mobil Anda. Kemudian yang ketiga, usahakan Anda tetap tenang dan jangan panik. Karena biasanya jika nasabah tetap tenang dan tidak panik, maka mereka akan ciut dan sedikit turun nyali mereka. Tapi kalau nasabahnya kelihatan panik, mereka akan dengan senang hati menekan nasabahnya. Tanyakan apa maksud mereka menghentikan Anda. Jangan lupa minta identitas mereka dan foto semuanya. Yang keempat, jika mereka mau menarik kendaraan, katakan bahwa Anda bersedia menyerahkan kendaraannya jika sesuai prosedur, termasuk data-data berkas penarikannya harus lengkap. Seperti misalnya identitas petugasnya, sertifikat fidusianya, surat kuasa penarikannya, sertifikat profesi debt collectornya dari lembaga resmi tentunya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah surat putusan pengadilan negeri. Jika salah satu saja tidak ada, maka jangan mau serahkan kendaraannya. Jika mereka ngotot, apalagi sampai memaksa dan melakukan tindak kekerasan fisik, maka teriak saja maling atau rampok atau apalah untuk mengundang perhatian orang-orang di sana, supaya mereka takut dan melarikan diri karena takut didatangi orang ramai. Yang kelima, jangan lupa untuk merekam, memvideokan mereka semua, mulai dari awal tadi sampai mereka pergi. Cara ini akan membuat mereka semakin down lagi dan semakin takut lagi. Selain itu, bukti rekaman atau video tadi bisa menjadi bukti apabila sesuatu terjadi, ya, apabila mereka berbuat sesuatu atau hal-hal yang di luar dari prosedur. Itu juga bisa membuat mereka jadi viral, ya, video tadi. Baik, demikian pembahasan kita tentang mata elang dan tips cara bagaimana menghindari mereka. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda semua tentang leasing dan pembiayaan.
Semoga Anda semua sukses, rezeki lancar, tagihan terbayar semua sampai lunas, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.